What is the best thing you can give to yourself at your birthday? Gue pengen tahu buat teman-teman semua, apa sih hadiah yang kalian pengen buat ulang tahun kalian? Apakah baju baru, kendaraan impian, kayak Ferrari, Lamborghini gitu, liburan, dapat pasangan, handphone, rumah, mentahnya aja atau bahkan saham? Dan apakah ketika kalian dikasih hadiah itu kalian akan sepenuhnya bahagia? So I was thinking, tahun-tahun yang lalu ketika gue ulang tahun dan dapat berbagai macam hadiah yang ya gue beli sendiri, gue semacam nggak pernah puas. Gue beli banyak hal yang bersifat materi, tapi ya kayak berasa kurang aja gitu. Sampai akhirnya gue berkontemplasi, apa sih sebenarnya yang gue inginkan? Gue sering menghadiahi diri gue sendiri sesuatu, anything, tapi at the end of the day, rasanya ya biasa aja gitu. Gue beli kamera yang dipakai buat recording ini, dan kamera ini termasuk kamera yang udah gue idam-idamkan dari 2-3 tahun yang lalu. Lalu gue nabung cukup lama, dan akhirnya kamera ini kebeli tahun lalu. Tapi ya setelah punya ya nggak seheboh itu juga sih rasanya. Ya seneng sih, gue seneng banget. Tapi ya kayak setelah lewat seminggu gue pakai, ya udah flat aja gitu rasanya. Jadi gue berpikir keras, kira-kira apa sih yang harus gue berikan sampai gue bisa ngerasa puas in a long term. Dan dari hasil kontemplasi dan pemikiran yang cukup panjang, akhirnya gue ngerasa gue harus menghadiahkan diri gue sesuatu yang memang benar-benar signifikan buat gue, yaitu nurunin berat badan gue dan menghadiahkan bentuk badan yang jauh lebih bagus, jauh lebih keren kepada diri gue sendiri. Nah, jadi gue berpikir, akhir-akhir ini tuh gue akan mulai sering upload video di YouTube. Nah, the thing about making a video and making a YouTube video about yourself adalah lo harus ngedit rekaman-rekaman video lo. Dan semakin sering gue ngedit video, gue lihat-lihat video gue makin sadar. Sejujurnya, dude, I don't like seeing myself in front of the camera. Like seriously, I hate to see myself. Di sini gue mau disclaimer karena akhir-akhir ini jujur banyak banget isu-isu tentang body image. Tapi like seriously, this is my body, so I can do whatever the I want to myself. Gue pernah jadi olahragawan, and I used to call myself an athlete at some point. 10 tahun lalu, gue menggeluti martial arts, bela diri, kickboxing, muay thai, segala macamnya. And turns out I like doing it a lot. Ironisnya, gue sering jadi tempat bertanya dan berbagi knowledge ke teman-teman gue tentang wellness, health, dan athletic performance. Tapi at some point, ya gue ngerasa banyak bacot gitu, karena gue bahkan nggak bisa menjadi representasi yang baik atas apa yang gue omongin. Kayak ya gue ngomong ini itu segala macem, tapi ya gue nggak bisa nyontohin di image gue gitu. Jadi ya kayak berasa fake aja gitu. Tapi ya don't get me wrong, at some degrees gue emang punya kapabilitas buat sharing knowledge itu. Nah, jadi pada akhirnya gue memutuskan buat oke, di tahun 2021 gue harus banget nurunin berat badan. Dan gue nggak mau tanggung-tanggung. Gue set target, pokoknya gue harus six pack. Dan gue set deadline di hari ulang tahun gue, supaya gue bisa ngasih diri gue hadiah yang paling berkesan seumur hidup gue. Gue set program diet yang sebenarnya sih ya nggak diet-diet yang ribet banget sih. Yang penting sih kalori defisit. Dan gue workout serajin mungkin dan sebisa mungkin nggak bolos sehari pun. Jadi gue almost have no rest day. Nah, tapi yang paling penting, gue pelan-pelan tapi konsisten. Sampai kurang lebih 6 bulanan. Sampai ke hari ini. Jadi, apakah gue berhasil jadi six pack di hari ini? Sayangnya, enggak. Dan jujur, gue kecewa sama diri gue sendiri. Karena kalau dilihat-lihat lagi, dalam jangka waktu 6 bulan, gue pikir seharusnya gue bisa mencapai target ini. Jadi unfortunately banyak event-event dan kejadian di periode waktu diet gue yang membuat gue itu jadi kayak move back. Target gue jadi mundur-mundur terus, kayak ya liburan, buka puasa, get on a date with my girlfriend, banyak lah. I mean, this just sounds like an excuse, right? But you know, humans. Tapi I do lose some weight, and it's for a significant amount, lumayan banyak. Gue bahkan track dan nulis progres berat badan gue di Google Sheet, biar gampang gitu, biar bisa langsung masukin di HP. Jadi gue cuma nge-track berat badan gue di Google Sheet itu cuma sampai pertengahan Maret gitu, karena ya males ya, agak repot. Itu juga nggak konsisten gitu, putus nyambung, kayak awal mulai di Januari, Februari, terus tengah-tengah situ gue nggak track lagi, ntar Maretnya baru mulai lagi, dan itu juga kayak cuma seminggu terus udah males lagi gitu. Jadi you know,
see here, it's 82.1. Jadi lumayan kan? Belasan kilogram, bahkan udah sampai, mungkin bisa sampai 20 kilogram turunnya. Tapi gimana kalau dilihat dari bentuk fisik? Tetap gendut. Gue masih punya banyak lapisan lemak tebal di beberapa bagian badan gue. Di perut, di tangan, di dada, di bokong. Basically semuanya sih. But it's okay. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa berat badan gue memang turun. Gue emang kurusan. And I am making a progress. Tapi ya gue gagal aja achieve target gue gitu. I mean six pack is difficult bro. Tapi ya lagi-lagi it's not necessarily a bad thing. Ya memang badan gue nggak sampai six pack sekarang. Tapi kalau mau bener-bener objektif, like you being really objective about this, ya nggak bisa dibungkiri juga gitu kalau berat badan gue turun signifikan banget. I mean even ukuran baju gue turun 2 ukuran. Nice. Tapi ya walaupun emang kadang realitanya jahat gitu ya, ternyata memang mencapai body goals itu nggak semudah itu gitu. Kayak sering banget gue ngelihat di progres orang lain itu turun 15 kilo aja kayak langsung beda banget. Turns out gue nggak kayak gitu, karena ya emang berat badan awal gue emang udah terlalu tinggi. Gue emang gendut banget kemarin, sehingga turun belasan kilogram juga I think nggak bakal cukup buat bikin gue six pack. Tapi ya ini bukan berarti gue nyerah juga gitu. It's not over yet. Pengalaman weight loss kali ini menurut gue cukup enjoyable buat gue. Karena ya dietnya nggak ketat-ketat banget. Gue nggak makan terlalu sedikit. Dan olahraga gue juga intensitasnya gue atur menjadi sangat maintainable gitu. Kayak gue nggak workout terlalu keras sampai yang gue pengen kayak mau mati banget gitu, nggak. Jadi I have to admit bahwa seperti kata fitness trainer yang bijak, jadi ya weight loss itu lebih ke arah ke perubahan gaya hidup dan bukan solusi yang instan. I mean like I do really want it to be an instant fix, but man it doesn't, and I was wrong. Tapi ya in the end of the day, program weight loss kali ini cukup sustainable untuk gue lanjutkan sampai setahun penuh. Makanya gue akan tetap terus lanjut kejar target gue. Nah sebagai penutup, gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua yang pengen punya target, mau itu sama-sama weight loss atau bahkan di aspek kehidupan teman-teman yang lain, please just set your target ridiculously high, but make sure you have a small, short, and attainable goals. Ya, target emang harus tinggi. Tapi kalau bisa ya di breakdown menjadi goals-goals kecil yang bisa dicapai dalam waktu pendek. Biar sampai akhirnya goals-goals kecil itu bisa di-build up sampai ke target akhir kalian. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sounds familiar, right? Ini biasa sering dianalogikan dengan prinsip compound interest. So, segitu aja yang pengen gue omongin hari ini. Please just subscribe dan tungguin video progress weight loss target gue. Dengan begini kalian bakal keep me accountable kan, kayak kalau gue balik gendut lagi kan kayak gue sendiri gitu ya malu karena gue udah post gini. Jadi like video ini kalau kalian pengen tahu lebih lanjut secara detail program weight loss gue, and gue akan bikinin kalian videonya. Oke, bye.